Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadala bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amawadu. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini malam keempat, mudah-mudahan tamat saja ya, yaitu tentang bahasan KB di negara Iran. Panjang ini. Kenapa Aki memperpanjang ini? Karena memang Iran tadi disebutkan bahwa hubungan dengan kitanya erat sekali di bidang KB. Dan Iran itu unik sekali di dalam turun naiknya kependudukan di sana. Sebetulnya di kita mah landai-landai saja. Nah, sampai DPR turun tangan dan lain sebagainya dalam menentukan kebijakan. Nah, setelah diputuskan dengan keputusan-keputusan dan dukungan serta hambatannya, maka dilaksanakanlah secara teknis. Bagus nih teknisnya. Yang pertama, Iran segera melaksanakan pelayanan berbagai alat kontrasepsi. Baik pil, ya, terus implan, vasektomi, tubektomi, itu semuanya digratiskan dan dengan segala fasilitas tambahannya. Tidak tahu fasilitas tambahannya. Di kita kan ada jadub dan lain sebagainya. Itu juga di Iran disebut bahwa ada tambahan-tambahan. Tidak disebut secara rinci apa yang diberikannya. Itu yang pertama. Gratis semua di mana-mana. Pokoknya asal mau ber-KB, siap pemerintah melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran mempunyai beberapa pabrik kondom. Kalau Indonesia pabrik kondom hanya satu di Banjaran. Ini di Iran ada beberapa pabrik kondom dan salah satu dari pabrik kondom itu memproduksi 70 juta setahun kondom yang dibagikan kepada keluarga-keluarga. Luar biasa. Kita walaupun ada kondom tidak dibagikan langsung. Kita atas permintaan, atas kampanye gitu ya. Ini dibagikan. Gak tahu itu apakah dipakai balon oleh anaknya dan lain sebagainya. Tapi itu kebijakan yang cukup berkampanyenya tinggi. Ya, itu yang kedua, yaitu pabrik kondom menyediakan alat atau kondom berpuluh-puluh juta setiap tahun. Itu baru satu pabrik. Walau alam aku juga tidak tertulis lagi apakah ada pabrik lain atau tidak, tapi disebutnya salah satu pabrik, pasti ada yang lain begitu. Yang ketiga adalah mobil KB. Mungkin dia mobil unit pelayanan atau pengangkut aksesor atau apa. Ya, di situ dikirim ke desa-desa terpencil. Kita punya mobil Bopen. Tapi kita paling dulu di provinsi. Nah, baru-baru tahun 2008 mulai ada DAK, 2007 lah. Kita berada di kabupaten-kabupaten semuanya punya. Walaupun kita juga dulu pernah punya di kabupaten, tapi kita cepat rusak. Ya, begitu. Tapi yang jelas di Iran itu sampai ke desa-desa terpencil dikirim mobil unit pelayanan ini. Ini luar biasanya. Usaha Iran yang begitu gencar, yang akhirnya kemarin kita sudah sebut TFR-nya begitu cepat turun, CBR cepat turun, CDR cepat turun, dan sebagainya keberhasilannya. Karena itu mungkin langkah-langkahnya. Yang keempat nih, ya, upaya penataran calon pengantin yang kita sekarang gembar-gemborkan, catin namanya, dengan stunting, itu di Iran sudah dilaksanakan lama. Kita juga dari tahun 70 sudah ada penasihatan perkawinan ya, yang kemarin dinyanyikan oleh Ayi Ahmad ya.
Yang kedua kawin muda kan begitu. Itu nanti katanya mau bikin lagi lagu-lagunya. Nah, dia itu penataran diikuti dengan kebijakan yang menaikkan umur kawin wanita. Pada saat Presiden Ayatullah, dia 9 tahun sudah boleh kawin. 9 tahun sudah boleh kawin. Tapi begitu diganti dengan Ali Khomeini dan Akbar Hashemi, dia itu menaikkan pertama naik dari 9 ke 15. Setelah 15 masih dinaikkan lagi ke 19. Jadi umur kawin 19 itu wanita itu sudah lama di Iran. Kita kan baru kemarin dari tahun 74, 16 kemudian kita naikkan menjadi 19 itu pada Undang-Undang Perkawinan Rehab yang tahun 2019 kemarin. Itu bedanya di situ. Ya, itu. Kemudian apalagi? Ada satu metode. Di kita juga dilaksanakan, tapi di sana lebih gencar. Vasektomi tanpa pisau. Nah, vasektomi tanpa pisau itu dikampanyekan di luar dengan hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Kan tidak tanpa pisau. Jadi kampanyenya tidak diiris ataupun tidak dioperasi dengan pisau. Tapi di kita juga sama kan, ditusuk itulah dan lain sebagainya. Itu jagonya Dokter Arif. Dokter itu siapa dulu? Dokter yang Cina dari rumah sakit Sartika Asih itu. Itu kawannya Cik Awang dari Kabupaten Subang ya. Itu 10 menit diawali dengan video, pemutaran video. Pemutaran video dulu mungkin sekitar ngumpul semua, video sekitar setengah jam begitu. Setelah itu ada konseling. Konseling mah tentu saja setiap orang yang sudah masuk ke ruangan pelayanan. Jadi itu adalah yang membuat mereka lebih senang. Begitu ya. Tentu saja ada fasilitas-fasilitas lain. Sehingga dengan cara itu maka katanya dianjurkan juga atau dikampanyekan bahwa vasektomi adalah modernnya ajal modern. Nah, ini yang Aki bikin ingat kembali bahwa kita 32 tahun berusaha kepada para ulama untuk meminta fatwa. 2009 Aki gagal, yaitu di Padang Pariaman itu ya, muktamar ulama di Padang Pariaman kita gagal. Setelah itu Aki mau berhenti di mana, di Direktorat Advokasi. Aki mengajak Pak Quraish Shihab dan Pak Najaruddin Umar yang sekarang menjadi Dewan Masjid Istiqlal. Dulu waktu itu masih Dirjen Bina Islam kalau tidak salah itu ya. Itu. Nah, di 5 kelompok itu Aki berbicara tentang vasektomi saja. Bahkan di beberapa TVRI dan radio sampai banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi Pak Quraish Shihab adalah mengatakan sama dengan pendapat ulama Iran bahwa vasektomi itu adalah ajal modern atau pengganti ajal di zaman Rasul. Nah, itulah kawan-kawan sekalian perjuangannya. Kita juga tidak berhenti sama, hanya beda ya. Kalau dengan revolusi agak beda. Di kita revolusi agak di stop sedikit karena kita itu ada HAM, ada apa dan sebagainya, sehingga undang-undang pun yang tadinya sudah community development dibalikkan lagi kepada teknis tentang keluarga berencana. Itu nggak apa-apa, kita sama saja. Tapi di Iran mempunyai evaluasi yang bagus bahwa dengan ajal, dengan vasektomi ini tingkat kesuburannya rendah. Bahkan yang memakai alat kontrasepsi lain, baik itu hormonal maupun non hormonal juga seperti IUD dan lain sebagainya, itu kesuburannya tinggi. Jadi ajal merupakan senjata ampuh yang diajarkan di Iran sebagai dasar untuk pelaksanaan program keluarga berencana.
Itu saja dari Aki selama 4 hari membahas Iran ini. Mudah-mudahan menjadi perbandingan buat kita dan juga menjadi pelajaran atau paling tidak kita sharing. Yang dulunya murid kita sekarang menjadi mitra kita, tapi hasilnya mereka lebih tinggi dari kita. Gak apa-apa. Biasa kan? Guru tetap jadi guru, tapi murid bisa jadi jenderal. Nggak apa-apa, itu adalah kemuliaan seorang guru. Itu Aki tidak seloroh, beneran aja lah. Ya, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.